Halo, assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam ya. Iya. Hari ini kita ada di podcast terbaru nih, namanya Ngeraba. Ngeraba ya. Betul. Ngeraba itu tujuannya buat apa ya Mas kira-kira Mas? Ngobrolin, ngerumpi kali ya. Ngerumpi. Nah, ngerumpi rasa bapak-bapak. Widih, makanya kita sebutnya namanya Ngeraba, ngerumpi rasa bapak-bapak. Waduh, ini bakal seru nih nantinya nih. Kita tujuan bikin Ngeraba tuh apa nih Mas kira-kira Mas? Mungkin kita coba obrolin, sampein keresahan kita kali ya. Waduh, Secara keresahan. lebih ke gua kali ya. Lebih ke mana? Ke gua. Wah. Ya, gua. Oh iya. Iya kan? Mas Seno kan bapak-bapak ya? Iya, betul juga iya. sih. Dibilang nggak bapak-bapak tapi umur udah offset. Oh, Iya gitu, oke. tua banget gitu. Sebenarnya Tapi belum gua yang juga. pemudanya dong ya. Gua pemudanya. Gitu. Jadi Ngeraba ini tujuannya adalah ngerumpi rasa bapak-bapak. Makanya Dari kita sebutnya Ngeraba. dari kacamata bapak-bapak terkait banyak topik nanti ya kan. Keren juga ya. Dari kacamata bapak-bapak. Oke lah, kita perkenalkan dulu ya. Nama gua Dius Nara gitu. Dan gua Mas Seno. Kebetulan profesi gua adalah lebih ke condong ke kerjaan lah ya. Tiap hari gua kerja Senin sampai Jumat. Terus side job gua tuh lebih ke profesinya ke drummer gitu, drummer Benara gitu kan. Anak band. Anak band pastinya. Nah kalau lu Mas, Bapak-bapak rumahan sih sebenarnya sih. bapak rumah, lu punya wira swasta nggak sih? Nah itu ya buat modal buat di rumah ya gua ada dagang. Oh, Usaha lah, wira swasta. usaha, Gua ya. main di Usaha lo, usaha apa aja Mas kira-kira? usaha ini fotokopi. Fotokopi dong. Boleh Itu. disebutin dong namanya apa? Biar promo-promo dikit. Oh gitu. Ya Fuji Grafik kita kalau gue lebih ke rental kali ya, rental mesin. Nah, Fotokopi lah. Kalau Yuts Nara, bandnya waduh, mungkin. band- Oh Nara jelas ya. Nara dong. Iya. Terus kan belakangnya gue Oh, iya. Youth Nara. Jadi agak sedikit gue tambahin nama panggung lah. Oh gitu. Lebih agak kerenan. Nah buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau ya promo-promo dikit lah ya kayak Fuji Grafik atau apa rental fotokopi ya ke Mas Seno lah, kemana lagi dong, ke Betul Fuji juga. Grafik ya. Iya. Nah Boleh. itu dia. Nah gini Mas, yang gua mau tanya nih, keresahan bapak-bapak untuk zaman now nih, ya kan zaman now nih kan kita bahas nih ya, zaman now nih. Kira-kira yang menurut lo lagi boomingnya itu apa sih Mas kira-kira? Banyak sih ya kali yang keresahan dari kacamata gue nih ya. Yeah. Sebagai bapak-bapak gitu kan. Bapak-bapak. Mungkin apa ya? Iya. Yang sekarang mungkin yang lagi hits. Oh iya dong. Yang belum lagi- lama nih. Belum lama ya, belum lama. Mungkin timnas Oh timnas. itu kan banyak sih yang mestinya unek-unek ya, yang mestinya gua Resah ya lu mesti pertanyakan itu, ya itu. kita bahas itu di sini ya. betul. Nah gua juga Tapi gua rasa di Indonesia ini banyak juga lah yang mungkin posisinya sama kayak lo atau posisinya bagian pemikiran asumsinya kayak gue atau bagian-bagian lain. Nah, Setiap betul. penduduk Indonesia kan banyak ya. makanya gua kan juga pengen tahu juga nih secara dari sisi gue itu memandangnya seperti ini. Nah dari sisi lo, Nah, kalau Iya, dari Pak. posisi gue pasti beda. nah gue pengen juga dengar apakah sama. Gue kan juga pengen dengar sebenarnya anak-anak zaman now, Zaman lo Gen Z. itu seperti apa sih memandangnya, apakah sudut pandangnya sama Iya. sama gue gitu kan, keresahannya apakah sama, Pasti beda, nah, pasti beda karena apakah, kan dan apakah ada kesamaannya. pasti ada, Nah, pasti ada dan- perbedaannya. Nah, kita bahas nih Mas di konten ini ya kan Ya, tentang timnas gitu ya, timnas Indonesia ya itu pasti. Indonesia lah. Walaupun kita kalah ya nggak apa-apa lah ya. Garuda tidak. Garuda tidak ada dong yang pasti Indonesia kita harus Nah, itu. bangga ya Mas ya atas negara kita Indonesia walaupun kalah kita tetap harus dukung ya Mas. Ya? Iya, itu. Nah, gue mau tanya nih. Menurut lu nih bapak-bapak ya, gue kan muda nih, Wah, cewek calon masakin. mudah-mudahan. Ya terkait masalah timnas Naturalisasi. ya naturalisasi seperti itu kayak gitu. Oh naturalis ya gue. Ya pokoknya kayak gitulah naturalisasi kayak gitu. Nah menurut lu dari pandangan lu sendiri, lu berpikir gimana tuh? Padahal kan Indonesia kan banyak banget mas, ya kan? Kenapa harus dia
menciptakan atau mengkreat bahwa Indonesia itu harus naturalisasi gitu loh. Menurut pandangan lu gimana tuh Mas? Menarik. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi gue prestasi timnas kita, ya, lu tau lah pasti dong. Kapan sih juara? Kapan sih berprestasi? Ya kalau mau jujur ya kan. Kapan sih? Padahal kita kan rindu. Oh iya. Iya kan? Namanya timnas kita itu bahwa Indonesia ada Garuda di sini. Yes. Terus sama Asia Tenggara aja kalah mulu. Istilahnya kan gitu. Nah itu apakah sementara penduduk kita kan banyak, berapa? 300 juta kan sekarang ya. Nah, cuman banyak banget. Milih 11. Tapi nggak ada yang gigit. Oh, effortnya gitu ya. Kayak pas kualifikasi ke Piala Dunia kan kita nggak pernah loh. Nah kan, benar juga sih. Ya satu sisi gue sih pengen gitu kan kayak pemain-pemain lokal lah gitu kan. Pemain lokal aja yang masuk. Cuman saat ini kan kita butuh apa ya? Butuh kebanggaan. Loh ya iya karena pasti dong. Karena sepak bola menyatukan loh Yud. Iya dong. Menyatukan kita loh. Itu kan setelah misalnya pemilu. Pecah. Pemilu nih kubu sini, kubu dan sini, B dan C gitu kan ketika bola main di tribun Indonesia Raya dinyanyikan. Betul. Rasanya bayangin nggak merinding juga pasti ya. Bahkan di upacara pun nggak semerinding itu. Betul. Nah makanya gue kadang suka, misalkan gue kadang suka nonton bola tuh kan. Kalau Bojo kan pernah pecinta sepak bola gitu kan. Kalau gue nonton di TV sama effortnya di tribun, kayaknya lebih merindingan di tribun langsung ya. Padahal di TV aja tuh kayaknya, gila gue ngeliatnya merinding banget. TV, gimana gue di dalam situ gitu loh kan. Makanya kan kalau gue dari dulu nih Indonesia Raya di stadion. Dengerin aja kayaknya, wah. Iya kan? Gitu di sini lu nih anak muda nih. Iya. Kok gue dari dulu udah dicekokin zaman dulu sekolah pelajaran PMP, P4 deh. Kayaknya gue dulu banget itu pasti. Nah. Tahun kalau nggak salah Firaun ngojek apa? Pokoknya zaman presiden yang lalu-lalu itu. Iya. Lu udah dicekokin kayak gitu itu, tuh. Jadi kayaknya udah mendarah daging nasionalisme itu bagi gue ini banget gitu. Makanya ketika naturalisasi kembali ke topik tadi, kayaknya memang butuh karena kita butuh ikon bahwa timnas itu Indonesia itu berbicara di pentas Asia, Asia dulu lah gitu kan. Asia Tenggara aja dulu kita empot-empotan, yang cuma Tenggara doang nih belum bicara Timur, belum bicara Asia, Tenggara doang aja empot-empotan. Nah ini dengan adanya naturalisasi, harapan gue sebenarnya yang lokal ini pemain-pemain kita ini bisa terpacu. Nah itu benar juga sih. Sekarang pemikiran gue nih, kalau kita anggaplah lu ngeband pemain-pemain yang lain-lainnya ceceremen semua, apakah skill lu naik? Oh enggak juga. Iya kan? Iya benar. Ketika vokalisnya mantep, gitarisnya Yahud, terus sebagai drummer merasa kurang kan pasti ngejar dong. Iya dong, pasti harus gitu, terpacu memotivasi gitu ya. Kurang lebih kan akan sama. Pasti. Ya kan, makanya harusnya kan asal itu untuk negara, untuk kemajuan band, pasti harusnya disupport dong. Nah, Kalau nggak bawa nama individu. Bener juga sih. Nah, kalau di situ gue cuman kesel gue sebenarnya sih. Jangan kesel. Iya tuh kan karena kan nggak boleh ngumpat ya di sini ya. Betul juga. Kan orang-orang itu kadang gue kesel. Ini lu mancung kagak? Iya kan? Bener. Bule jauh. Iya. Itu kan rambut hitam. Indonesia kan lu hina-hina. Iya bener. Kan sama aja kayak lu udah ke atas tuh. Lu jatuhnya ke kepala lu sendiri. Bener juga sih. Ketika kita ngeludahin diri kita sendiri ke atas terus gitu kan jatuhnya pasti ke sini. Karena lu juga Indonesia nyari makan di sini. Kenapa keresahan? Kenapa sih? Ada yang nggak setuju? Karena menurut sudut pandang lu dah. Kan ada yang nggak setuju loh. Terkait masalah naturalisasi itu tadi ya. Mendingan yang lokal aja lah, nggak usah pakai yang dari luar naturalisasi. Padahal nggak ngeliat poin plusnya, lihatnya cuman ya kalah menang pokoknya lokal aja ya. Kapan kita punya kebanggaan? Kan maksud gue deh itu. Makanya gue masih nggak habis pikir. Orang itu nggak setujunya kenapa sih?
Buat kenapa gitu ya? Kenapa? Alasan yang bisa gue terima di logika gue nih gitu loh. Apa kan gitu? Iya benar juga sih. Tapi kalau dalam sudut pandang gue sih sebenarnya mungkin hampir-hampir sedikit-sedikit sama lah ya sama lu ya Mas Eno ya terkait masalah naturalisasi. Kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya bagus-bagus aja selama memang kenapa sih kita tidak mengajak negara lain masuk ke Indonesia gitu loh, bahwa kita bisa memotivasi awalnya dari diri kita sendiri, dari si pemain sebelum yang lokal ini, gimana cara memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia itu dengan banyak banget budayanya, ya kan, banyak banget adat istiadatnya, kita perkenalkan ya kan, supaya mereka melihat untuk bahwa wisata di Indonesia juga sebenarnya banyak. Awalnya ke situ dulu Mas, supaya kan menambah devisa negara juga kan. Ya sedikitnya kan kalau misalnya satu tim nih kita menang, terus kan pasti akan jadi sorotan kan. Nah, seperti itu. Orang ya awalnya nggak kenal Indonesia apa sih? Iya, betul kenapa sekali. Itu kan itu sebenarnya bagian dari nilai plus dong. Iya kan, memperkenalkan kan sebenarnya kan. Makanya belum menemukan negatifnya. Negatifnya apa? Pasti gini nggak sih Mas, kalau menurut lo banyak ada kayak bukan banyak sih ya. Mungkin ada beberapa golongan yang menurut gue dia itu kayak orang nggak suka sama PSSI atau bagian dari internya persepak bola Indonesia gitu kan. Pribadi dong berarti ya. Ya pasti, karena kan setiap itu kan kayak bagian dari politik juga nggak sih ya? Dia nggak pengen. Nah itu juga Mas pertanyaan gue, kenapa sih lo Indonesia juga lo? Iya. Lo nggak pengen negara lo maju? Iya itu maksud gue. Balik lagi kepentingan kali ya Mas ya. Menurut lu kepentingan nggak sih? Kita sambil ngopi boleh nggak ya? Boleh lah ya. Atau nggak lebih ke nyari panggung kali ya? Iya, setelah nyari panggung otomatis kan kalau menurut gue pasti mereka punya kepentingan kan. Ya, itu nyari panggung. Nyari panggung terus kepentingan dia nyari hak-hak yang menurut dia tuh oportunis dong. Dia kan kepentingan dia sendiri kan. Benar. Dengan dia mengorbankan negara. Betul. Buruk banget nggak sih? Kalau suwe banget nggak sih kalau kata orang bukan gitu kan. Tapi menurut gue minim banget sih, jadi kayak nggak sekolah gitu ya kan, padahal ya Indonesia ya lah kalau yang komplain bukan orang Indonesia gitu kan rival kita. Iya betul. Kan rival wajar lah namanya rival, kita saling menjatuhkan. Kalau ini kan orang kita loh, kan banyak lah, gak usah kita sebut, pasti juga teman-teman udah tahu lah. Pasti banyak belakangan ini yang ribut, lagi rame-rame di Twitter, kontra banget lah. Tweetan hal-hal kayak gitu. Kalau menurut gue sih, ya dari pandangan gue nggak ada bagusnya gitu loh maksudnya. Iya, ketika menang sorak-sorak gitu ya, bagaimana ya? Kalau ada yang memang menang juga santai aja, ada yang lebih parah, tingkat lebih parah kata gue ya. Kayak nggak suka aja, kayak bukan orang Indonesia aja gitu. Kok gitu ya? Ada memang Mas. Hah? Jujur, gue ada dong, pasti udah tahu dong. Ada ya? Kalian nyebut nama orang tadi somasi gue kan gitu kan, ribet kan urusannya. Ini konten baru nih. Baru mulai udah pinggir jurang. Janganlah. Pokoknya ada lah, pasti tahu lah, dicari kan tahu. Yang viral lah. Oh viral, rame ya maksudnya? Nah, dia apapun kan timnas pelatih lah terkait pelatih Sintayong. Apapun dia kurang aja gitu. Padahal target udah masuk kualifikasi, udah masuk Piala Asia loh. Oh iya Piala Asia, benar. Itu sejarah loh. Menurut gue sih sejarah walaupun sejarah banget. 4 ya. Iya. Posisi 4 ya, walaupun sih banyak kontroversi terkait wasit ya. Oh, ya. Ada yang bilang Indonesia kalahnya bukan sama negara-negara Uzbekistan, kalahnya sama wasit. Nah, sama VAR. Nah itu bakal kita bahas tuh Mas terkait wasit, tapi nanti dulu ya. Kita bahas naturalisasi dulu. Nah, kayak semacam contohnya nih, ya gue gak usah sebut lah namanya ya, kayak banyak-banyak naturalisasi, kayak Egy juga termasuk. Catatan. Apa tuh? Naturalisasi itu bukan orang asing yang kita Indonesiakan loh. Betul. Dia punya darah loh. Punya darah Indonesia ya? Dan dia punya hak untuk memilih kewarganegaraan. Betul. Kebetulan kan kebanyakan kan Belanda. Cuman dia bisa milih Belanda, bisa milih Indonesia loh. Oke. Bukan ujuk-ujuk Messi. Kita ambil jadi Indonesia. Betul. Bukan, orang yang dinaturalisasi itu yang punya darah. Benar. Ibunya, neneknya. Jadi kalau bahasa di medsos itu, mereka anak-anak Indonesia yang pulang ke Indonesia, membela negaranya. Oke. Apa buruknya? Apa buruknya? Yang buruknya punya pemikiran buruk lah yang pasti ya Mas ya. Nah itu. Kalau makanya
kadang belum pernah sih ketemu yang gue sih belum pernah melek ketemu argumentasi lah gitu. Oh, belum pernah ketemu orang yang kebetulan lo kan nggak juga anti kan? Gue nggak anti. Nah ya makanya jadi masih mungkin ada yang anti banget, gue pengen denger nih. Nah, sudut pandang. Betul. Nah, buat teman-teman nih, umpamanya punya sudut pandang seperti beda-beda dari kita nih atau gimana, boleh komen ya Mas ya, boleh subscribe, boleh segala macam. Gue butuh pencerahan. Nah, itu dia. Jadi kita di sini keresahan, masih resah sampai sekarang gitu. Betul. Jadi ini kita bikin konten ngeraba ini tujuannya menciptakan keresahan itu menjadi bahwa supaya kita tuh jadi bagus ya Mas ya. Nah, jadi mendidik gitu loh. Emang belum punya jawabannya. Nah, betul belum jawab. Kita masih ngeraba-raba jawabannya. Itu kan namanya ngeraba bener bisa enggak kan? Iya, nah, betul, kita butuh inputan mungkin. Betul. Atau yang benar seperti ini. Nah, mungkin kita bisa raba lagi lebih dalam kan. Nah, siapa tahu nanti bisa kita hadirin ya Mas ya orang-orang yang ibarat kata mengerti pasal ini gitu kan. Jadi yang valid kan jadinya kan kita denger dari sudut pandang beliau sendiri yang bersangkutan yang memang punya pendapat itu. Waduh, hebat ya kan? Ya. Ini nih pemikiran banyak bapak-bapak kayak gini nih. Kalau gue belum nyampe kayaknya. Sudut pandang ternyata sama toh. Untuk poin ini kan berarti sedikit banyaknya kan nggak berbeda dong. Iya. Kalau gue jujur, gue pribadi kalau di Indonesia, gue jujur gue cinta tanah air banget. Karena menurut gue dari didikan orang tua gue, dari didikan guru-guru gue, dari didikan agama gue ya, lu harus cinta tanah air gitu loh. Karena agama gue Rasulullah itu juga bilang, cintailah negeri Anda, bahwa sesungguhnya Anda mencari nafkah, mencari rezeki segala macam ya di Indonesia gitu kan. Itu juga makanya makan di sini, rezeki sini, buang air di sini. Kok lu jelek-jelekin? Nah, itu siapa sih mesin jelek? Gue jadi penasaran sumpah. Googling ke Twitter rame, rame, di Reels rame. Dari awal kemarin ini. Cuman yang satu agak sedikit gue seneng, memang jumlahnya nggak banyak sih. Oh, jumlahnya ya kalangan dong kan. Walaupun kemarin kita kalah. Cuman hujatan-hujatnya tetap ada sih. Maksudnya kalah pemain sendiri dihujat. Gitu ya? Iya, pemain kita sendiri dihujat sendiri sama netizen kita. Netizen kita kan terkenal ngeri. Hujatannya terus ya. Makanya coba deh lo cuma main bola deh lo. Lu paling 5 menit turun lo kelar lo ya kan lo. Itu. Gila lo nggak tahu perjuangan mereka ya kan. Nah, makanya kita pengen menang. Kan? Mereka pun sama kan. Iya, mimpi pasti. Kita, ya mimpi mereka. Benar-benar. Kan? Kalau kita kecewa, apalagi mereka. Iya, pasti kekecewaan itu pasti sangat besar gitu kan. Ketika mereka kecewa kan mereka nggak butuh ditenggelamin lagi, mereka butuh diangkat. Butuh support, ya kan? Ya kan? Ketika tenggelam di laut kan, lu orang kalau tenggelam maunya diselamatin, ya kan? Mau ditolongin sekalian. Nah. Waduh, kesian juga, modar bahasa Inggrisnya. Jadi kayak gitu, makanya gue belum pernah nemuin ini sisi buruknya apa. Paling sejauh ini rabaan gue, lu orang nyari panggung. Oh, iya sekarang nih numpang tenar coy. Iya kan? Lagi ada viral. Kayak gini mah, ya pasti kayak numpang tenar, mau ya nyari panggung lah. Bawa diri gue paling benar. Coba lu main bola lu. Tapi dengan nginjek nasionalisme, rasa gue nggak, etikanya nggak dapat dari sisi gue kayaknya nggak deh. Etikanya nggak dapat ya Mas ya. Oke lah numpang tenar, jangan injek negara dong, jangan injek nasionalisme dong kan gitu. Masa nggak ada jalan lain sih? Iya benar. Lo ngapain kayak bunuh diri massal kayak kan gitu? Tenar juga walaupun lo mati. Ya gitu. Tenar, tapi kan urusan lu sendiri. Di alam sana dong ya kan. Kan urusan lu sendiri. Iya juga sih. Iya kan. Jangan juga jelek-jelekin sendiri. Bawa-bawa orang lah ya kalau mau jelekin orangnya. Nah, itu jelek total sekalian tapi sendiri, tenar-tenar juga sih. Iya kan? Iya benar juga sih. Nah, itu dari timnas kan begitu tuh. Walaupun sebenarnya gue senang banget lah sekarang ini udah minimal. Keren banget Mas. Enak ditonton kan? Iya. Kelas banget sih kalau gue bilang mainin untuk ya berterima kasih juga buat Sintayong yang udah ngelatih Indonesia sedemikian ya kan. Top banget kalau udah masuk Piala AFC ya. Ya itu keren banget walaupun udah masuk semifinal loh. Ya. Semifinal loh. Berapa tahun tuh Mas kira-kira ada? Nah itu yang tahunnya tapi sejarah ini. Kayaknya belum pernah deh. Belum pernah, baru ini yang masuk semifinal kan. Waktu itu lu nonton di mana Mas?
Gue nonton di pos pasti ramean kan, effortnya kan. Iya. Wah Indonesia. Nobar itu kemarin lagi itu, gue aja sempat ngeluarin proyektor. Saking nasionalisnya dulu Mas ya. Saking enak ditontonnya. Iya, gitu kan. Ya walaupun ada 1-2 pertandingan yang mungkin peaknya turun ya. Iya. Ada yang bagus banget udah kayak nggak nonton Indonesia. Kadang kalau jokes Indonesia tuh kehilangan jati dirinya. Menurut? Ya jokes itu karena Indonesia tuh dari tahun ke tahun mainnya nggak gitu. Oh iya. Mainnya tuk gua ke depan. Jati diri Indonesia tuh begitu gitu. Jadi sekarang kan enggak. Sekarang udah enggak. Wopan, tiki-taka. Kita lagi di sirkuit ya Mas. Jadi ya makanya kan gue bilang kayaknya menurut gua sih untuk tahun ini ya, bukan tahun ini sih, kalau menurut gua bukan dibilang prestasi sih. Iya. Ya udah bagus banget. Progresnya bagus banget. Kelas banget dari U23-nya segala macam. Gila sih kalau tinggal tropinya yang belum. Iya. Cuman kan kayak mungkin Tuhan nantilah katanya. Lu bareng-bareng dulu deh nih. Lu kerjasama dulu deh nih. Baru juga nongol kan gitu, makanya pemikiran rabaan buruk gue nih pribadi nih kemarin Indonesia. Lalu anak baru tiba-tiba nongol kok tahu-tahu jadi juara. Pasti banyak yang nggak suka. Nah, makanya wasit lah, apalah terkait macam-macam lah ya kan. VAR-nya lah nggak adil, inilah ini. Ya intinya ada semacam kalau gue ya. Wah, kalau itu kayaknya Indonesia dijegal atau dihalang-halangi untuk juara kan gitu loh. Ada yang begitu ya? Ya kan, kayak penalti harusnya enggak. Iya. Di luar kotak penalti jadi penalti. Oh, itu wasit ya? Wasit. Nah, itu dia tuh loh. Ini teman-teman nih buat yang kalau kemarin sisi gue lo ya, gitu nggak yang kemarin nonton nih, kita lagi bahas pertandingan yang kemarin nih, pertandingan lawan Uzbekistan ya Mas ya? Uzbekistan lawan Irak yang terakhir, yang parah mah Qatar, yang pertama kali. Yang pertama kali ya? Iya. Yang Indonesia lebih parah lah ya? Iya, yang Qatar pertama kali mah benar-benar. Nah, menurut lo nih Mas, terkait masalah wasit Mas, kan dia FIFA loh Mas, ya kan? Seleksi dari FIFA kan ya? FIFA dalam naungan FIFA, cuman kan Asia. Iya, tetap Asia. Nggak ada wasit Eropanya. Iya, tapi kan dalam seleksinya kan pasti otomatis kan dari FIFA kan? Nah, segitu kelihatannya banget kalau menurut gua ya kan? Nah, kayak diskriminasi atau gimana, itu kental banget gak sih kelihatannya? Kalau gua kayak gini loh, kayak misalnya gua Uzbekistan kan langganan udah pernah juara ya, rankingnya aja di atas kita jauh. Tiba-tiba anak kecil masuk di Indonesia tuh, gitu kan, wah jangan sampai lu ngalahin, minimal lu 4 udah bagus dah. Kalau sampai ngalahin 3 ini, muka gue mau ditaruh di mana gitu loh. Oh ada gitunya juga ya? Rasanya gue rabaan. Oh rabaan ya kan, makanya kan. Lu ngerabain seperti ini gitu ya? Rabaan dari sisi gue, bapak-bapak, begitu, bener nggak? Teman-teman mungkin ada yang berpikir sama, ya kan? Berpikir sama nggak sih? Lah, kayak kita kok kayaknya gitu kok, dihalang-halangi. Ini udah masuk ke semifinal aja udah bagus loh. Ini kan masih ada yang gigit terus nih, ada kans. Oh iya, oke. Kalau nggak dihalang-halangi terus tumbang semua. Indonesia misalnya jadi juara Piala Asia. Sejarah pertama masuk langsung juara. Muka AFC itu mau ditaruh di mana gitu kan. Jadi kompetisi yang selama ini berjalan ini kan tumbang semua. Iya juga sih. Iya kan? Belum pernah ada debutan terus juara gitu kan, belum pernah ada. Mungkin tahun depan ketika, makanya lah butuh kita bendera Indonesia agak tinggi dulu dah. Jadi ketika besok kita menang, yang kita kalahin pun nggak malu. Ya kan pasti begitu dong. Iya benar dulu. Berarti mesti ada prestasi yang mesti dibanggain dulu gitu ya. Kita ikut terus walaupun trofi belum, nggak masalah trofi. Yang penting kita ikut masuk semifinal. Nama dulu nih. Nama dong. Jadi kan udah apple to apple. Ya kan? Ketika suatu saat gue kalah sama lu, emang lu udah langganan masuk semifinal, gue nggak malu-malu amat. Iya kan? Kalau sama anak PAUD tuh langsung gue kalah, dah muka gue di mana gitu. Emang ada begitu ya? Berarti kayak ya, rasanya itu nggak dari sisi gue kembali kan ke pribadi nih. Gue nggak ngejudge, cuman dari sisi rabaan gue pribadi. Nah, makanya dari sisi misalnya lu ngeliat gitu juga nggak sih? Ada masuk logik nggak sih seperti itu? Gimana ya? Logika kalau gue minum dulu nih. Gue agak ngeri juga ngomong kayak gini nih. Nggak, logika pribadi nggak usah nyebutkan. Kalau gue kan memang logikanya kalau masalah wasit lah ya. Karena gue darah muda sih kayaknya bawaannya lu
kalau gue mau nonton nih, wasitnya nggak bener nih, kan gitu kan? Kenyataannya begitu. Ke situ sih, jadi kayak emosional ke si wasit atau gimana. Tapi kalau dalam hal kayak intrik-intrik hal kayak begitu, kayaknya gue udah nggak kepikiran mas. Kalau lu kan mungkin udah bapak-bapak ya kan? Itulah, makanya sudut pandang kan. Sudut pandang bapak-bapak lu kan mesti pasti intelek banget tuh, dari dalamnya nih pasti ada politiknya nih atau apa, rasa malu lah atau apa, karena kan bawa-bawa negara gitu kan. Itu apakah sudut pandang gue kejauhan? Wah, ya makanya kan kali ada yang sama sudut pandang, keresahan yang sama. Pasti ada, makanya komen di sini di Ngeraba nanti channel YouTube-nya gue kasih tahu semua gua pokoknya subscribe, pokoknya nanti bakal ada konten-konten yang seru. Mungkin ada yang anak muda juga yang pemikirannya jauh gitu ya. Gitu kan karena sering gaul sama bapak gitu, maksudnya jadi pikiran gitu. Enggak, bapak-bapak juga enggak masalah lah ya, tapi kan ini nanti bakal jadi bapak-bapak juga. Enggak mungkin jadi anak muda terus. Ibu-ibu juga boleh sih kalau mau komen sih. Ibu-ibu punya oh iya bisa juga sih. Boleh kan? Oh iya, yang fanatik dengan bola banget kan? Iya, boleh. Kan enggak. Ya, terkait wasit kayak gitu mas. Ya tadi gue bilang masalah hal wasit itu menurut gue ya nggak adil mungkin dengan cara seperti itu. Jadi kayak orang yang emosional, jiwa pemuda ya, kayak dia udah rasa kesel itu udah pasti ada mas. Karena Presiden FIFA sendiri pun iya betul. Dia itu harusnya wasit nggak begitu. Ada loh statement begitu. Oh, statementnya dia ya? Aku pernah baca gitu kan. Itu bahwa Presiden FIFA pun menyayangkan kalau wasit itu bisa seperti itu. Padahal seleksinya loh ya. Kan kalau kewenangan itu di AFC kan ada. Oh iya betul. Ada induk organisasinya. Organisasi Asia, sendiri kan? ya. Asia kan AFC gitu. Jadi FIFA cuma menaungi. Ininya pertandingannya. Itunya AFC. Walaupun ketua AFC-nya kalau nggak salah Qatar juga sih, orang Qatar juga. Oh, apa enggak? Gue punya pemikiran apakah sesama suku kali mas ya? Ya, satu mungkin bisa, dan kedua memang Indonesia itu kan peringkatnya 135. Betul. Dan mereka udah 2 digit. Jauh gitu. Oke. Ya kan seandainya kayak lah kita bertanding misalnya Mike Tyson bertanding sama siapa? Chris John lah. Iya, Chris John lah. Menang dia nggak keren. Dia kan di bawahnya di bawah gitu. Jauh kalah. Lebih parah lagi kemalunya taruh di mana? Nah itu. Tapi menurut gue sih kayak intik-intik dalam hal negara kayaknya ada juga sih mas sebenarnya hal kayak gitu. Sebenarnya pasti ada. Menyelamatkan ya biar nggak malu-malu amat, karena makanya kata gue sih jangan sampai program kayak naturalisasi ini berhenti kan gitu kan. Lanjut terus yang pondasi nih yang sudah dibangun sama Coach Sintayong ini lanjut terus, minimal bendera tadi Indonesia sering masuk, makanya mungkin gitu kan ketika suatu saat mengalahkan mereka udah nggak malu-malu dia jago udah masuk semifinal. Jadi sekarang kalah sama yang jago kan oke lah gitu kan nggak malu-malu banget. Kalah sama yang cupu juga. Waduh, habis dibully. Gue pernah ada di media sosial mas, gue lihat ketika pokoknya media sosial lah, kayak semacam pelatih kita lah Sintayong ya kan, dihina-hina, lo udah gak cocok lo jadi lo. Nah makanya kadang gue ngeliat dia aja menurut gue dia udah membela Indonesia demi keluar dari Korea gitu kan. Dia lawan Korea aja, Korea kalah loh. Korea kalah kan? Korea kalah loh. Dia gimana rasanya? Nah, gimana coba? Perasaan Sintayong, negaranya dia dikalahkan oleh dia sendiri. Gimana coba? Untung mungkin netizen sana nggak segahar sini kali ya. Kalau pelatih Indonesia yang pelatih Korea misalnya, terus ngalahin Indonesia, habis itu. Pasti diserang tuh, digeruduk. Iya benar juga ya. Kan? Tapi menurut netizen paling gahar itu Indonesia. Apa iya mas menurut gua nih? Misalkan dia dikalahkan oleh Korea kan dikalahkan Indonesia ya? Iya. Dikalahkan Indonesia kan. Nah, kebetulan si Sintayong ini kan orang Korea yang melatih Indonesia kan. Apa iya warga negara Korea itu nggak effort kayak Indonesia gitu? Iya nggak sih? Kalau gue baca sih ada sebagian yang benci lah gitu. Kesel lah. Kesel sama Sintayongnya. Lu orang Korea kok lu ngarahin, ada yang acungan jempol. Oke. Karena
mereka merasa bangga orang Korea bisa majuin sepak bolanya Indonesia. Okay. Satu orang Korea saja di situ, tuh Indonesia jadi signifikan. Jadi kan agak bangga dong. Iya betul. Satu orang kita doang loh ngangkat dia 300 juta itu ngangkat orang, dia kan. Ada yang seperti itu, ada yang bagus, good, lanjutkan. Ada juga ya? Iya, karena dia kan udah juga sering menang juga. Dan kalah pun bukan karena apa? Oke lah, gue kalah sebagai Korea, tapi kan yang latih lu kan orang gue juga. Iya bener juga sih. Ya kan gitu kan? Nah makanya mereka tuh kayak gini mas. Gue sih nggak pernah iri ya sama negara lain, karena gue bangga banget sama orang Indonesia. Jujur, dari lahir gue di Indonesia tuh gue langsung didik sama orang tua gue yang bener-bener harus bangga lu lahir di tanah air Indonesia, karena menurut gue sekian banyaknya adat istiadat, suku, bahasa dan lain-lain, agama, kita nggak pernah ribut loh mas, nggak pernah berperang. Gue sangat-sangat jujur, satu-satunya loh di dunia yang multi. Iya, satu-satunya yang multi banyak di suku. Bahasanya aja banyak. Sampai negara lain aja mau belajar sama Indonesia gitu kan. Segitu bangganya kita gitu. Kenapa kita harus lo injek-injek Indonesia, lo ngejelek-jelek Indonesia. Aduh, mikir dong. Ya kan lu nyari duit aja di Indonesia kan, mikirnya kayak gitu. Kenapa harus dijelek-jelekin gitu ya? Itulah nggak masuk di logika gue penjelasannya gitu, pencerahannya. Ketika lu nggak suka tuh apa? Kenapa? Itu ya. Itu kan yang gigit yang langsung dari mulut orang yang bersangkutan. Ngeraban tuh paling lu numpang panggung, lu nyari panggung. Ngeraban gue itu bisa salah dong. Bisa salah, iya kan? Bisa benar kan? Cuman sejauh gue belum dapat pencerahan ya opini gue saat ini mungkin itu. Buat teman-teman nih yang ibarat kata udah alat bukti yang menurut gue ini valid banget ya, yang kayak nggak suka sama intern dari PSSI-nya lah, atau internnya dari pemain naturalisasinya lah, atau gimana kan, apa sih yang mungkin kita nggak ngerti, kita belum tahu lah kan, betul, gitu kan. Mungkin bisa di feedback lah ke kita. Benar gitu juga kan. Sih ya. Jadi keresahan ini agak sedikit berkurang, ya syukur-syukur hilang. Mudah-mudahan ya kan gitu kan. Gue yakin sih bukan hanya keresahan gue, banyak lah pasti teman-teman di luar sana bukannya keresahan yang sama atau mirip lah seperti itu kan, yang juga belum tahu pasti sama pencerahannya kan gitu kan. Kalau menurut gue sih mereka juga ada beberapa yang ibarat kata golongannya sama kayak lu nih, punya keresahan. Kenapa sih lu harus menjelek-jelekan? Nggak suka gitu. Kenapa sih nggak suka kalau kita maju, sementara lu juga bagian dari kita. Tapi kalau gue sih jujur gue ngeliat dari omongan lu nih mas, jadi gue ngelihatnya malah yang ya itu yang gue bilang tadi, nyari panggung, mau tenar. Terus sekarang masuk YouTube duit dong coy. Ini pasti duit lah. Apa sih yang nggak dicari mereka tuh dengan cara seperti ini pasti nyari. Semakin dihujat banyak kan semakin rame. Viewernya banyak minimal. Benar juga sih, kan? Makanya gue mikirnya duit. Udah pasti itu mah. Tapi jadi enak gue ketika lu cari duit, tapi caranya begitu. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Dengan lu injek-injek nasionalisme lu kan gitu, munafik ya sih? Kalau dalam hati lu sebenarnya tetap aja lu Indonesia lu tahu. Kalau emang sengaja dengan kesadarannya, sebenarnya salah nih, tapi gue demi duit gue tetap lakukan. Wah rendah banget sih kalau kata gue sih gitu. Iya kan? Ya nggak sih? Segitunya gitu, maksud gue kayak ya lu ngapain sih nginangin Indonesia, padahal lu tiap pagi tuh sekolah ya kan, lu berangkat sekolah bisa jadi orang yang besar gitu ya kan. Ya itu kan juga udah bukan orang baru. Ada itu udah orang, ada yang viral itu kan orang udah lama. Udah lama ya. Lu tahu pasti mas kayaknya. Ya tahu lah pasti. Gue nggak berani nyebutin ya. Kan gue enak banget gitu. Kira lihat muka itu enak banget gue. Iya. Nah sekarang gini mas, gue mungkin ini kita bahas masalah kali ini, kita bakal berkelanjutan. Harapan lu mas untuk timnas Indonesia ke depannya apa? Ya itu tadi, naikin bendera Indonesia, trofi, juara, urusan nomor 2 lah. Oke. Yang penting Indonesia. Benderanya dulu. Bendera itu dikerek agak tinggian lah. Agak tinggian. Gue lah belum sampai puncak, belum ada waktunya. Proses nanti. Lah ya. Progresnya kan jelas. Minimal untuk di dunia sepak bola kita tuh
fanbase paling gede. Oh iya dong pasti. Nah, supporternya juga banyak. Ultras Garuda itu ngeri. Gila gitu Indonesia. Kan. Nah, gila ya kan. Itu benar-benar totalitas. Totalitas banget. Nah, ya? cuman dari sisi timnya sendiri kurang begitu membanggakan. Oh iya. Nah, ini baru progres naik nih. Harapan gue sih dukung aja sih. Oke. Dukung aja sih. Dukung mau sampai dari penghabisan karena mimpi kita pun mimpi mereka pemain loh. Pasti. Kita nonton doang ambil ngerokok ngopi enak. Iya, mereka pengen ngapa-ngapain cedera. Bener. Nah, kan resikonya tinggi loh Mas main bola loh. Kakinya belok. Ngeri juga loh. Nah, itu cedera sampai kayak itu udah keringetan capek-capek lari. Lu hujat juga. Sian juga ya. Pikiran lu di mana? Gitu lah. Lu mendingan hujat lawan boleh lah. Lah, itu mau whatever lah ya. Terlalu deh lu. Jangan lah hujat pemain kita sendiri ya kan gak ada yang sempurna. Di satu pertandingan dia main bagus, di pertandingan yang lain mungkin lagi jelek. Tapi janganlah dihujat, dinaikin lah, kita bantu moralnya kan. Benar, kita bangun moral gitu ya. Karena ada satu momen nih kayak salah satu pemain naturalisasi itu. Siapa tuh namanya? Ivar Jenner kalau nggak salah. Ivar Jenner. Agak kencengan Mas. Ivar Jenner itu ada ditanya nih, favorit Piala Dunia siapa? Karena Marcelino lo tahu dong, Marcelino. Oh iya Marcelino. Dia favorit kan Portugal gitu. Terus ada siapa gitu, gue lupa deh detailnya, nyebutin negara lain. Pas Ivar Jenner kan bukan orang Indonesia, naturalisasi. Benar. Apa jawaban dia? Jawabannya apa? Indonesia lah. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Anjir gak? Dia orang naturalisasi baru berapa hari jadi Indonesia. Baru berapa hari jadi Indonesia ya? Nah, kita yang udah jeprot sampai sekarang berapa puluh tahun. Out of the box aja gitu loh. Jangan gue tanya lu, favorit itu Piala Dunia siapa? Nggak mungkin jawab Indonesia lah kan gitu kan. Iya. Orang PAUD istilahnya baru muncul. Tapi dia Indonesia lah jawabnya. Secentengnya Indonesia. Pertanyaan bodoh macam apa itu kan gitu. Bukan nasionalismenya. Wah, kan harusnya kita malu dong. Iya, bener, kita malu dong. Sama naturalisme kita masih ngerasa malu ya. Dia baru juga udah ngomong begitu. Iya, benar juga. Kayak gitu. Nah, itu salah satu picuan gua. Wah, juga mereka itu ketika mereka bukan juga pemain abal-abal. Ada beberapa yang menunggu kans untuk dipilih masuk ke timnas Belanda loh. Oh iya benar juga sih. Bahkan sekarang belakangan kan kita bidik terus nih Sintayong nih. Wah yang bagus, muda bagus. Mereka magrin loh tuh. Kebanyakan dari Belanda ya kan? Iya kan. VB. Oh pantasnya disebutnya barudak POC. Barudak POC. Kalau dulu sih kayaknya VOC kayaknya nggak itu. Kalau sekarang kayaknya kata gue keren juga sih barudak POC. Barudak POC sekarang lagi tren itu. Barudak POC. Ya kalau dari cewek kan mau ganteng-ganteng. Oh iya loh, pasti favorit lah. Seru gak sih ya kalau nonton bola tuh ada perempuannya di seluruh Indonesia itu datang semua gitu ya nonton bareng. Kalau gue sih jujur gue nonton di kafe gitu lah teman-teman. Kalau perempuan rata-rata mah nyilat pemain lah enggak. Ya bukan mendiskreditkan ya, bukan mendiskreditkan. Ada lah yang ngerti bola. Asik gue mancing nih. Ada yang ngerti bola, ada lah banyak mungkin. Cuman kebanyakan ngeliat gantengnya pemainnya. Kalau kita kan karena ketampanan ya. Iya, kalau kita nggak mungkin dong. Wajar lah Mas lah. Kalau menurut kita lagi kan nggak mungkin karena ganteng. Bodoh amat mau ganteng mau yang penting lu main bagus, enak ditonton. Nah, gitu. Berarti harapannya itu. Harapan lu Mas Ena terkait masalah timnas kita tuh kedepannya berarti bisa menaikkan benderanya dulu lah ya, mau tropinya dulu ya, bahwa kita bisa bareng-bareng tuh sebenarnya kita bisa ngebanggain Indonesia juga gitu lah. Trofi urusan belakangan lah. Trofi urusan belakangan. Yang penting sering manggung lah. Ben gue akan sama dong. Iya benar juga sih. Masalah terkenal atau enggaknya tuh. Oh itu belakangan. Gue mau bikin dulu deh apa aja, gue kreativitas apa aja gue selalu buat apa aja. Berarti kan kenal dulu kan. Iya dong. Pasti akan sama seperti itu. Makanya ketika suatu saat orang udah welcome. Oh udah terima gitu. Iya dong. Bener juga. Bukan pemain baru. Udah sering malang melintang, baru sekarang aja nih dapat jackpotnya. Bener. Oke lah kira-kira. Mas pun juga sama suatu saat. Tapi kalau menurut gue nih buat pemuda nih di kalangan gue ya pemuda ya. Itu ada apa nih suara telepon? Nah itu. Jadi pengen. Iya boleh. Jadi menurut pandangan gue untuk harapannya kita sebagai warga negara Indonesia sih kita harus dukung lah ya kan, support
support negara kita Indonesia. Kita bangga dengan Garuda Indonesia di dadaku. Kita bangga dengan nasionalisme kita. Kita bisa banyak mempersatukan dari sudut pandang yang berbeda gitu kan, suku-suku yang berbeda, tapi kita nggak pernah ada terjadi apa-apaan. Padahal negara lain pun malah mau belajar sama Indonesia, jadi nggak usah disudutkan lah ya Mas ya. Ya betul, asal membawa nama Indonesia. Ya kita. Betul. Kata Bung Jebret itu. Bung Jebret kita ya. Siapa? Indonesia. Indonesia ya, lah Indonesia. Iya. Mau barudak VOC isinya, mau barudak Kalideres, bodoh amat. Oh iya. Yang penting Indonesia. Jauh amat tuh dari VOC Kalideres. Nah berarti kesimpulannya teman-teman ya, kita harus ngebanggain Indonesia, kita harus kibarkan bendera Indonesia sangka merah putih itu. Pokoknya intinya merah putih adalah harga mati, NKRI harga mati. Menurut gua kita harus bangga dengan Indonesia. Pemuda. Iya dong. Iya kan? Pasti. Pemuda. Bambu runcing aja kita bisa menang loh. Ya. Kita sekarang udah dunia digital, masa kita harus menginjak-injak diri kita sendiri, ya kan? Ya kan, bener gak Mas? Anak-anak muda sekarang haruslah pupuk itulah. Pupuk ya, kita pupuk bareng-bareng, kita itu pupuk. Berjuang bareng-bareng, kita harus kerja bareng-bareng, kita harus memotivasi teman-teman kita ya Mas ya. Teman-teman kita lagi berjuang untuk negaranya dengan cara timnas ya kan. Itu juga anak-anak muda toh. Nah, itu dia. Mau naturalisasi kayak mau apa kayak yang penting ngibarin dulu di Indonesia ya. Trofi urusan belakangan. Buat teman-teman nih yang mau tahu channel YouTube-nya dari Ngeraba, tontonin terus. Nanti bakalan ada part-part selanjutnya yang mungkin apalagi yang kita bahas nanti kayak semacam welcome juga nggak sih kita ketika ada. Oh pasti welcome. Bahas dong ini. Iya boleh. Kalau ada yang mau bahas apa, misalnya ada kreatif boleh komen segala macam. Silakan aja, kita terbuka lebar. Atau misalkan ada, oh Mas kita bahas ini dong gitu. Boleh juga ya kan. Nah buat teman-teman jangan lupa subscribe and like, komen lah. Gue belibet ya. Ini gara-gara minum kopi ini nih. Pokoknya buat teman-teman yang mau tahu channel YouTube-nya nanti kita bakal kasih tahu. Pokoknya mungkin nanti bakal ada episode-episode selanjutnya yang kita bahas apa lain. Nanti kita bakal tayangin secepatnya mudah-mudahan supaya nanti kedepannya kita nggak usah bersalah lagi lah Mas ya. Nah, itu. Ya kan. Keresahan kita ada pencerahan lah. Ada pencerahan. Jadi nggak ngeraba-raba lagi dong. Betul, namanya buat kayak konten kita tuh ngeraba tuh, ngerumpi rasa bapak-bapak ya kan. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and comment, and share ya. Jangan lupa di Ngeraba, ngerumpi rasa bapak-bapak. Thank you.